semuanya, perkenalkan nama saya Nauli Alicia, saya dari kelas 10-4. Saya akan menampilkan pementasan wayang dari Kerajaan Melayu dengan judul Masa Kejayaan Kerajaan Melayu. Saya akan menampilkan wayang-wayang tersebut dengan kurang lebih durasi sekitar 10 menit. Saya di sini juga akan menampilkan 7 karakternya ya. Karakter-karakter tersebut, karakter-karakter ini di sini ada Aditya Warman, Patih Purnawarman ini guys. Ini ada utusan rakyat, terus yang ini utusan Majapahit seperti ini. Ini ada seniman utama kecil ya. Terus yang ini ada Patih Mahendra dan Panglima Wiradana. Selamat menyaksikan, bye bye. Di Nusantara pada abad ke-14, kerajaan Melayu di bawah Aditya Warman berdiri megah di wilayah Minangkabau, Sumatera. Kekayaan emas dari tanah Minangkabau menjadi kekuatan utama kerajaan, sementara hubungan dagang dengan Tiongkok, India, dan Timur Tengah semakin memperkuat posisinya. Aditya Warman dikenal sebagai raja yang tidak hanya pandai memimpin di medan perang, tetapi juga bijak dalam memperkuat budaya dan menjaga hubungan diplomatik. Namun, di tengah kemakmuran itu, tantangan besar terus mengintai dari dalam dan luar negeri. Di Balairung Istana, Aditya Warman sedang menerima laporan dari para pejabat istana dan utusan rakyat. Balairung megah dihiasi ukiran khas Minangkabau dengan aroma gaharu menguar di udara. Paduka, izinkan hamba melaporkan kondisi pelabuhan di Jambi. Kapal-kapal yang membawa barang dagangan semakin banyak berdatangan. Namun beberapa saudagar mengeluh pungutan yang terlalu tinggi di pelabuhan. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus memastikan bahwa semua saudagar yang datang merasa aman dan diperlakukan adil. Kurangi pungutan biaya di pelabuhan, tetapi pastikan keamanan tetap terjaga. Panggil kepala pelabuhan untuk membahas ini lebih lanjut. Kejayaan kita bergantung pada hubungan baik dengan pedagang asing. Ampun Paduka. Di wilayah pedalaman, rakyat mulai resah karena serangan kelompok kecil yang membahas hasil panen mereka. Jika ini terus terjadi, rakyat tidak bisa membayar pajak, apalagi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para penguasa lokal harus bertanggung jawab atas keamanan wilayah mereka. Kirimkan pasukan untuk melindungi rakyat di daerah tersebut. Saya tidak ingin ada seorang pun rakyatku yang merasa tidak aman di tanah kita sendiri. Paduka, selain itu ada kabar bahwa utusan dari Majapahit ingin bertemu. Mereka ingin membicarakan perjanjian perdagangan di batasan wilayah. Kirimkan sambutan yang hangat pada mereka. Majapahit adalah kerajaan besar, tapi tidak akan tunduk. Jika mereka datang dengan niat baik, kita akan menyambut dengan tangan terbuka. Namun jika mereka menunjukkan niat buruk, kita akan siap melindungi kehormatan dan kedaulatan kita. Di ruang strategi perang, Aditya Warman bersama para panglima sedang merancang strategi untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Paduka, kita mendengar kabar bahwa bangsa asing terutama dari Tiongkok semakin tertarik pada kekayaan emas Minangkabau. Hamba khawatir mereka akan menggunakan dalih perdagangan untuk mencoba menguasai wilayah kita. Emas adalah berkah sekaligus godaan. Kita harus bijaksana mengelolanya. Pastikan setiap perjanjian para pedagang bangsa asing menguntungkan kita. Jika mereka mencoba melanggar batas, kita tidak akan ragu untuk melawannya. Panglima, perkuat benteng di wilayah strategis. Jangan beri mereka celah untuk menyerang. Siap Paduka, pasukan kita akan siap melindungi negeri ini dengan nyawa kami. Kejayaan kerajaan Melayu adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, perang adalah pilihan terakhir. Namun jika perang tidak terhindarkan, kita akan menunjukkan bahwa kerajaan Melayu adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Di Aula Seni dan Budaya, Aditya Warman sedang berbincang dengan para seniman, sastrawan, dan cendekiawan di aula kerajaan. Para cendekiawan dan seniman, apa yang kalian ciptakan adalah jiwa dari peradaban kita. Aku ingin melihat karya-karya yang mengabadikan kejayaan kerajaan Melayu, baik dalam bentuk sastra, ukiran, maupun prasasti. Bagaimana aku bisa membantu kalian? Paduka, kami membutuhkan dukungan dan waktu untuk menyelesaikan karya besar ini. Kami ingin menciptakan sebuah prasasti emas yang menggambarkan kepemimpinan Paduka.
Dukungan penuh akan kuberikan. Pastikan karya itu tidak hanya menjadi kebanggaan hari ini, tetapi juga warisan untuk anak cucu kita. Aku ingin setiap orang yang membaca atau melihat tahu bahwa Kerajaan Melayu adalah pusat kebijaksanaan dan kebesaran. Rapat dengan utusan diplomatik. Utusan dari Majapahit tiba di istana. Aditya Warman menerima dengan penuh wibawa. Paduka Aditya Warman, Majapahit mengagumi kebesaran kerajaan Melayu. Kami datang dengan niat baik untuk membicarakan kerjasama sama perdagangan dan batas wilayah. Majapahit adalah kerajaan besar dan aku menghormati hubungan kita. Namun aku berharap kerjasama ini didasari saling menghormati, bukan tekanan dari satu pihak. Apa yang kalian tawarkan? Kami ingin memastikan jalur perdagangan antara Majapahit dan wilayah Paduka tetap lancar, serta menetapkan wilayah perbatasan yang jelas. Baiklah, kita bicarakan dengan kepala dingin. Namun ingatlah, kerajaan Melayu tidak akan mengorbankan kedaulatan demi keuntungan sepihak. Jika kalian sepakat untuk bekerja sama secara adil, maka hubungan kita akan semakin erat. Aditya Warman berhasil menjaga kestabilan kerajaan Melayu di tengah ancaman internal dan eksternal. Di bawah kepemimpinannya, berdasarkan budaya, kekuatan militer, dan kejayaan ekonomi terus berkembang, menjadikan kerajaan Melayu salah satu peradaban terkuat di Nusantara. Nama Aditya Warman pun tercatat dalam sejarah sebagai raja yang adil dan bijaksana. Halo guys, gimana videonya? Ya kurang, ya pasti emang ada kurangnya, karena emang aku juga masih dalam tahap pembelajaran, dan di sini aku akan merefleksikan diri sendiri dalam pembuatan wayang tadi. Tentunya aku belum puas dengan hasil yang aku buat tadi, belum cukup untuk kayak bisa dibilang bagus, enggak sih. Jadi makanya aku kurang puas dengan hasil karya aku yang tadi. Semoga di lain dan kemudian hari aku bisa menjadi pribadi untuk buat wayang yang lebih baik lagi gitu. Itu terus masalah durasi, aku juga kurang tepat memilih durasi waktunya juga, dan itu kesalahan diri, pure murni dari diri aku sendiri ya. Semua kesalahan murni dari diri aku sendiri. Akunya belum cukup untuk persiapannya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari pementasan wayang ini, kayak kesabarannya gitu, ternyata kayak ekspektasinya gitu juga. Terima kasih semuanya. Maaf aku belum bisa menampilkan yang cukup baik karena aku juga masih dalam tahap pembelajaran. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.